Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas eh, soal pada eh, pertemuan yang kemarin, pembahasan tugas yang kedua, yaitu mengenai panjang segitiga dan jenis segitiga. Nah, untuk yang soal pertama, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ada gambar segitiga siku-siku. Untuk sisi siku-sikunya itu 12 meter, 5 meter. Dan yang ditanya panjang si merupakan sisi miring, yang mana yang 11 meter, yang B 13 meter, C 9 meter, atau D 17 meter. Nah, jawabannya yaitu yang B 13. Alasan jawaban diketahui, misalkan panjang A sama dengan 12 meter. Kita misalkan 12 meter ini sebagai A dan panjang B sama dengan 5 meter. Kita misalkan 5 meter ini sebagai panjang B. Yang ditanya yaitu panjang C. Penyelesaiannya C kuadrat, karena ini sisi miring yaitu terletak di depan sudut siku-siku. Maka rumusnya yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, A kuadratnya 12. 12 kuadrat ditambah B kuadratnya 5. 5 kuadrat. 12 kuadrat yaitu 144 dan 5 kuadrat 25. 144 ditambah 25 menghasilkan 169. Maka C kuadratnya yaitu 169. Maka kita C-nya, C sama dengan akar kuadrat dari 169 sama dengan 13 meter. Jadi panjang C-nya adalah 13 meter. Untuk yang nomor 2, diketahui ukuran sebuah segitiga 3 cm, 5 cm, dan 6 cm adalah yang A. Segitiga siku-siku, B. Segitiga tumpul, C. Segitiga lancip, D. Segitiga sama sisi. Jawabannya yaitu segitiga tumpul. Alasan jawaban. Nah, diketahui, misalkan di antara 3 cm, 5 cm, dan 6 cm, sisi terpanjangnya yaitu 6 cm. Kita misalkan C sama dengan 6 cm merupakan sisi terpanjang. Dan kita misalkan 3 dan 5 itu sebagai sisi yang lainnya. Kita misalkan A sama dengan 3 cm dan B 5 cm merupakan panjang sisi lainnya. Yang ditanya segitiga tersebut adalah penyelesaiannya. Nah, pada sisi yang terpanjang, kita kuadratkan, yaitu C kuadrat sama dengan 6 kuadrat sama dengan 36. Sedangkan sisi lainnya kita kuadratkan, yaitu A kuadrat sama dengan 3 kuadrat, yaitu sama dengan 9, dan B kuadrat sama dengan 5 kuadrat sama dengan 25. Kemudian pada A kuadrat plus B kuadrat kita jumlahkan. A kuadrat plus B kuadrat, yaitu sama dengan 9 ditambah 25, sama dengan 34. Sehingga C kuadrat, ini C kuadrat lebih dari A kuadrat plus B kuadrat. C kuadratnya berapa? 36 lebih dari 34. Maka karena C kuadrat lebih dari A kuadrat plus B kuadrat, maka segitiga tersebut adalah segitiga tumpul. Untuk yang tugas, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini ada gambar segitiga siku-siku. Untuk sisi terpanjangnya itu di depan sudut siku-siku, maka sisi terpanjangnya yaitu 6,5 cm. Sedangkan sisi yang lainnya itu 2,5 cm dan A. Kita akan mencari panjang A itu berapa. Nah, jawab diketahui. Misalkan sisi terpanjangnya, kita misalkan dengan C, ini C, 6,5 cm, dan yang ini kita misalkan dengan B sama dengan 2,5 cm. Yang ditanya panjang A. Penyelesaiannya, karena sisi terpanjang itu di depan sudut siku-siku, ini C, maka C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Yang ditanya A, maka A kuadrat sama dengan C kuadrat min B kuadrat. C kuadratnya berapa? 6,5 kuadrat dikurangi 2,5 kuadrat. Menghasilkan 42,25 dikurangi 6,25. A kuadratnya sama dengan 36. A sama dengan akar kuadrat dari 36 sama dengan 6 cm. Jadi panjang C adalah 6 cm. Untuk yang kedua, pada gambar ini kita disuruh untuk mencari nilai X-nya. Nah, pada gambar 1, ini ada gambar persegi dan segitiga sama segitiga siku-siku ya. Segitiga siku-siku, kita mencari nilai X pada panjang segitiga siku-siku yang lainnya. Ini X.
Nah, karena yang diketahui sisi pada persegi, kita misalkan sisi persegi ini adalah A. A sama dengan 12 cm. Dan sisi terpanjang ini, sisi terpanjang, yaitu sisi di depan sudut siku 20 cm, kita misalkan dengan C. Ditanya nilai X-nya. Penjelasannya yaitu, karena ini sudah diketahui yaitu 12 cm, karena sisi dari persegi itu semuanya sama, ini 12 cm, dan ini 20 cm, yang ditanya X, maka kita dapat menggunakan teorema Pythagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus X kuadrat. C kuadratnya yaitu 20 cm, sisi panjangnya, A kuadratnya yaitu 12 cm, dan X kuadratnya kita cari. X kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat. C kuadratnya 20 cm dikurangi 12 cm kuadrat, yaitu 400 dikurangi 144. X kuadratnya sama dengan 256. X-nya akar kuadrat dari 256 yaitu 16 cm. Jadi nilai X adalah 16 cm. Untuk gambar yang kedua, seperti ini ada dua segitiga siku-siku. Nah, untuk yang segitiga kecil ini diketahui sisi panjangnya, atau sisi miringnya, sisi miring di depan sudut siku-siku, dan sisi siku-siku yang lainnya. Nah, yang pertama kita mencari panjang ini terlebih dahulu, yaitu dengan cara kita misalkan diketahui bahwa A sama dengan 13 mm, ini 13 mm, 13 mm, terus B-nya 5 mm, C-nya 35 mm. Yang ditanya nilai X. Nilai X yaitu sisi miring dari segitiga yang besar. Nah, penyelesaiannya, mencari panjang sisi lain pada segitiga, kita misalkan dengan D. Nah, kita misalkan dengan D. Ini kita misalkan dengan D. Maka mencari D kuadrat, yaitu ini dikuadratkan dikurangi dengan ini dikuadratkan. Nah, yaitu rumusnya A kuadrat. A tadi kan ini sisi miring, berarti A kuadrat sama dengan B kuadrat plus D kuadrat. D kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Nah, A kuadratnya yaitu 13 mm, 13 kuadrat dikurangi B kuadratnya 5. 5 kuadrat. Itu sama dengan 169 dikurangi 25. D kuadrat sama dengan 144. D sama dengan akar dari 144 yaitu 12 mm. Jadi nilai panjang D adalah 12 mm. Selanjutnya, kita mencari nilai X. Nilai X ini, kita sudah dapat nilai ini, D tadi 12 mm dan 35 mm. Jadi kita dapat menggunakan rumus teorema Pythagoras, yaitu X kuadrat sama dengan C kuadrat plus D kuadrat. C kuadratnya yaitu 35 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 35 kuadrat yaitu 1225 ditambah 144. X kuadratnya sama dengan 1369. Maka X-nya sama dengan akar kuadrat dari 1369, yaitu 37 mm. Jadi nilai X adalah 37 mm. Untuk yang nomor 3, perhatikan gambar di bawah ini. Diketahui segitiga ABC. Siku-siku di titik B dengan panjang AC 40 cm dan BC 24 cm. Diketahui ABC, segitiga ABC, siku-siku di titik B. Titik B siku-sikunya dengan panjang AC 40 cm, panjang BC 24 cm. Nah, titik D terletak pada AB sedemikian sehingga panjang CD ini 25 cm. Kita disuruh untuk mencari panjang AD. Nah, diketahui segitiga ABC siku-siku di titik B. Panjang AC 40 cm, panjang BC 24 cm, titik D terletak pada AB. Panjang CD 25 cm. Ditanya panjang AD sama dengan berapa cm. Nah, penyelesaiannya, karena panjang AC dan panjang BC udah diketahui, maka kita mencari panjang AB, yaitu rumusnya AC kuadrat sama dengan AB kuadrat plus ABC kuadrat. Karena yang dicari dengan AB, maka AB kuadrat sama dengan AC kuadrat min BC kuadrat. AC kuadrat itu sisi yang panjang ya, berarti AC kuadrat sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat. Nah, AC kuadratnya 40 kuadrat, BC-nya 24 kuadrat. 40
kuadrat 1600 dikurangi 576. AB kuadratnya menghasilkan 1024. Maka AB sama dengan akar kuadrat dari 1024, yaitu 32 cm. Nah, selanjutnya mencari, karena panjang AB-nya udah didapat, kita akan mencari panjang DB ini. Nah, panjang CB udah diketahui, panjang CD udah diketahui, maka kita dapat mencari panjang DB. Nah, sisi dan terpanjangnya yaitu CD, karena di depan sudut siku-siku. Nah, ini sudut siku-sikunya berarti ini merupakan sisi yang terpanjang. Jadi, mencari panjang DB, CD kuadrat sama dengan DB kuadrat plus BC kuadrat. Mencari panjang DB kuadrat sama dengan CD kuadrat min BC kuadrat. CD kuadratnya yaitu 25 kuadrat dikurangi 24 kuadrat. 625 dikurangi 576, DB kuadrat sama dengan 49. DB sama dengan akar kuadrat dari 49, yaitu 7 cm. Kita udah dapet nih panjang AB-nya, panjang DB-nya. Yang dicari panjang AD. Berarti panjang AD itu sama dengan panjang AB dikurangi panjang DB. Atau mencari panjang AD kan AB. Panjang AB itu kan sama dengan AD ditambah DB. Nah, berarti mencari panjang AD sama dengan AB dikurangi DB. AB-nya tadi berapa? 32 dikurangi DB-nya 7. 32 dikurangi 7, 25 cm. Jadi panjang AD adalah 25 cm. Nah, untuk yang tugas yang keempat, ini bonus karena kurang lengkap dalam menulis soal. Bentar, saya tunjukkan. Nah, untuk soal nomor 4, perhatikan segitiga ABC berikut ini. Panjang BD sama dengan 4 cm, AD 8 cm, dan CD 6 cm. Tentukan panjang AC, tentukan panjang AB. Apakah segitiga ABC adalah segitiga siku-siku? Jelaskan. Nah, karena kurang lengkap, di sini kan tidak diketahui sudut siku-sikunya ada di mana, dan kurang diketahui juga seharusnya ada gambar di sini. Jadi ini merupakan bonus ya. Oke, lanjut yang nomor 5. Jenis segitiga untuk ukuran 15 cm, 20 cm, dan 25 cm adalah jawab diketahui. Nah, 15 cm, 20 cm, dan 25 cm. Sisi yang terpanjangnya yaitu 25 cm. Kita misalkan dengan C sama dengan 25 cm merupakan sisi terpanjang. Sisi yang lainnya kita misalkan dengan A dan B. A-nya yaitu 15 cm dan B-nya 20 cm merupakan panjang sisi lainnya. Ditanya jenis segitiga tersebut adalah, penyelesaiannya sisi terpanjang itu dikuadratkan, yaitu sisi panjangnya itu 25, maka C kuadrat sama dengan 25 kuadrat sama dengan 625. Sisi lainnya dikuadratkan, yaitu A kuadrat sama dengan 15 kuadrat sama dengan 225, dan B kuadrat sama dengan 20 kuadrat sama dengan 400. A kuadrat plus B kuadrat kita jumlahkan, yaitu 225 ditambah 400 sama dengan 625. Nah, C kuadrat 625. A kuadrat plus B kuadrat itu 625. Jadi, C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, yaitu 625 sama dengan 625. Maka segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku. Untuk tugas yang nomor 6, tentukan jenis segitiga dengan panjang sisi-sisi sebagai berikut. Yang pertama ada 12 cm, 16 cm, 19 cm. Yang kedua ada 12 cm, 16 cm, 20 cm. Yang ketiga ada 12 cm, 16 cm, 21 cm. Yang pertama, 12 cm, 16 cm, 19 cm. Diketahui, 12 cm, 16 cm, sisi yang terpanjangnya yaitu 19 cm. Kita misalkan dengan C sama dengan 19 cm merupakan sisi terpanjang. Nah, sedangkan yang A, ini sama dengan yang lainnya. Kita misalkan dengan A dan 16 cm dengan B. A sama dengan 12 cm dan B 16 cm. Merupakan panjang sisi lainnya. Ditanya, segitiga tersebut adalah sisi yang terpanjang kita kuadratkan. C kuadrat sama dengan 19 kuadrat sama dengan 361. Sisi lainnya juga dikuadratkan, yaitu A kuadrat sama dengan 12 kuadrat, itu sama dengan 144,
Dan B kuadrat sama dengan 16 kuadrat, yaitu 256. A kuadrat, kemudian A kuadrat plus B kuadrat kita jumlahkan. Yaitu kita jumlahkan 144 ditambah 256 sama dengan 400. Nah, C kuadrat itu 361 lebih kurang dari A kuadrat plus B kuadrat, yaitu 400. C kuadrat ini kurang dari 4 A kuadrat plus B kuadrat. C kuadrat kurang dari A kuadrat plus B kuadrat. C kuadratnya 361, A kuadrat plus B kuadratnya 400. 361 kurang dari 400. Maka segitiga tersebut adalah segitiga lancip. Yang kedua, yang B, 12 cm, 16 cm, 20 cm. Sisi dan terpanjangnya yaitu 20 cm, kita misalkan dengan C. Yang A 12 cm dan B 16 cm merupakan panjang sisi lainnya. Yang ditanya, segitiga tersebut adalah penyelesaiannya. Kita kuadratkan sisi yang terpanjang yaitu 20 cm. Yaitu C kuadrat sama dengan 20 kuadrat sama dengan 400. Nah, sisi lainnya dikuadratkan yaitu A kuadrat sama dengan 12 kuadrat sama dengan 144 dan B kuadrat sama dengan 16 kuadrat itu sama dengan 256. Kita jumlahkan A kuadrat plus B kuadrat, yaitu 144 ditambah 256 menghasilkan 400. Nah, sehingga C kuadrat ini, 400 ini sama dengan 400. Berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. 400 ditambah 400. Maka segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku. Yang C, 12 cm, 16 cm, dan 21 cm. Kita misal di antara ketiga ini, yang sisi terpanjang yaitu 20 cm. Kita misalkan C merupakan sisi terpanjang 21 cm, dan A 12 cm, dan B sama dengan 16 cm merupakan panjang sisi lainnya. Yang ditanya segitiga tersebut adalah penyelesaiannya, sisi terpanjang kita kuadratkan. C kuadrat sama dengan 21 kuadrat sama dengan 441. Sisi lainnya dikuadratkan, A kuadrat 12 kuadrat sama dengan 144 dan B kuadrat sama dengan 16 kuadrat sama dengan 256. Kemudian kita jumlahkan A kuadrat plus B kuadrat. 144 ditambah 256 menghasilkan 400. Sehingga 441 ini lebih dari 400. Sehingga C kuadrat lebih dari A kuadrat plus B kuadrat atau 441 lebih dari 400. Maka segitiga tersebut adalah segitiga tumpul. Nah, yang nomor 7, diketahui ukuran sebuah segitiga 10 cm, 24 cm, dan 27 cm. Maka segitiga tersebut adalah segitiga jawab diketahui. Misalkan ini 10, 24 sama 27. Sisi terpanjangnya itu 27. Kita misalkan dengan C. C sama dengan 27 cm merupakan sisi terpanjang. A sama dengan 10 cm dan B sama dengan 24 cm merupakan panjang sisi lainnya. Ditanya, segitiga tersebut adalah penyelesaiannya. Sisi yang paling panjang kita kuadratkan. C kuadrat sama dengan 27 kuadrat sama dengan 729. Sisi lainnya kita kuadratkan juga. A kuadrat sama dengan 10 kuadrat sama dengan 100 dan B kuadrat sama dengan 24 kuadrat sama dengan 576. Nah, kemudian A kuadrat plus B kuadrat kita jumlahkan, jadi 100 ditambah 576 menghasilkan 676. Sehingga 729 lebih dari 676 atau C kuadrat, ini C kuadrat lebih dari A kuadrat plus B kuadrat. Yaitu 729 lebih dari 676. Maka segitiga tersebut adalah segitiga tumpul. Demikian pembahasan pada materi panjang segitiga dan jenis segitiga. Apabila ada yang belum dipahami bisa ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.